Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, dan semoga berkelimpahan rezeki, berkah ruah, dan diberikan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, di video kali ini, sebelum ke pembahasan, kita baca salawat dulu yuk, agar kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keberkahannya, dalam petunjuknya, dalam bimbingannya, dan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, balik lagi ke pembahasannya. Di video kali ini saya mau sharing, berbagi cerita seputar ketika kita dalam kesulitan, di dalam kepedihan, apa yang harus kita lakukan saat ini. Apalagi kita lagi terlilit yang namanya hutang, kita lagi terlilit dengan yang namanya masalah dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan saat ini teman-teman? Nah, di video kali ini tentunya saya berbagi cerita apa yang saya tahu, dan bukan berarti menggurui kalian semua, tapi di sini maka cuma punya cerita yang ingin dibagikan. Semoga saja bisa bermanfaat dan menjadi sebuah motivasi buat kalian semua agar tidak terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Sebelum apa yang saya sebelum saya sampaikan apa kesulitan kalian semua saat ini, tuliskan di dalam komentar ya. Dan jika mau sharing juga seputar keajaiban yang sudah Allah berikan, bisa juga dituliskan di dalam komentar ya. Nah, terima kasih banyak juga yang sudah mendukung channel ini selalu berkembang, dan yang sudah sering menonton channel ini. Terima kasih banyak, dan mohon maaf jika mungkin kalian menonton video ini dan kurang berkenan gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita di dalam kesulitan, percayalah, itu semuanya Allah sudah sudah mempercayai kepada kita. Di setiap kesulitan itu kita pasti bisa melewati hal itu, dan setiap kesusahan yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah, Allah itu sudah memberikan kita kepercayaan kita pasti kuat menjalani masalah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena Allah memberikan cobaan tidak akan dari batasannya atau kemampuannya kita sendiri gitu teman-teman. Jadi itu yang kita harus ingat. Yang kedua, apa kelebihannya ketika kita bisa melewati hal tersebut? Kita cuma dua yang kita harus ingat ketika kita lagi dengan kesulitan. Semoga saja itu jadi sebuah penebur semua dosa-dosa kita di masa-masa kesalahan kita, kehilapan kita di masa lalu kita. Yang kedua, bisa aja itu kita mau diangkat derajat kita di fase-fase yang mungkin kita lagi di bawah, dan Allah akan berikan kita rezeki yang benar-benar di luar kemampuan kita mungkin. Dan selebihnya itu ya yang harus kita ingat. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini yang mungkin lagi merasa capek, ngerasa masalah ini nggak ada penyelesaian, entah itu masalah hutang, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah rumah tangga, masalah atau apapun lah masalahnya gitu. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu perbanyaklah kita nonton video motivasi, ataupun kita, kenapa seperti itu, karena kita biar pola pikir kita tidak terjerumus dari hal yang salah gitu teman-teman, agar kita selalu dikuatkan hati kita, pikiran kita, dan tetap selalu menjalankan kebaikan. Itu yang pertama. Kedua, mulailah kita berinteraksi dengan lingkungan yang baik, agar hal-hal positif itu datang dalam tubuh kita, keadaan kita gitu teman-teman, sehingga kita
secepatnya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, mulailah kita berusaha sekecil apapun dan uh, mulailah kita merintis sesuatu yang kita inginkan saat ini, yang apa yang kita bisa saat ini gitu teman-teman, lakukan. Dan selain itu, uh, jangan lupa juga kita berikhtiar langit. Dan banyak orang yang bilang bahwa ketika kita sudah sholat, dan ada juga orang yang tidak sholat, tapi kenapa lebih banyak orang yang berkelima rezekinya dibanding gak sholat gitu. Nah, kita pastikan dulu ya teman-teman, dan itu juga yang mungkin pernah saya rasakan. Kita harus ingat, sholat itu bukan untuk kita bukan pilihan untuk kita jadi kaya, tapi sholat itu untuk kita mendekat kepada Allah SWT. Itu yang harus kita ingat. Dan ketika kita sudah mendekat kepada Allah dan berharapan kita cuma hanya kepada Allah, keyakinan kita dan doa yang kita panjatkan juga hanya kepada Allah. Selain itu, masa ya sih kita sudah dekat sama Allah yang punya bumi ini, yang punya kekuasaan ini di dunia ini? Masa sih kita akan dibiarkan saja dengan hal yang tidak baik? Kan intinya itu. Nah, itu yang harus kita patuhi. Dan ketika banyak berkelimpahan rezeki juga, belum tentu juga orang itu akan bahagia. Karena kenapa? Karena bahagianya orang-orang yang hidup di ini itu di dalam kesederhanaan juga bisa itu menciptakan kebahagiaan. Itu teman-teman. Jadi tidak jadi satu patokan ketika kita banyak berkelimpahan uang juga itu akan mendatangkan kebahagiaan. Belum tentu juga teman-teman. Nah, selain itu ada juga orang yang dalam kesederhanaan selalu menjalankan segala perintahnya yang perintah Allah, tapi di dalam kesederhanaan itu tidak banyak masalah, yang ada banyak kebahagiaan dalam kesederhanaannya. Hatinya memberikan ketenangan dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Nah, jadi di dunia ini mungkin tidak ada akhir, dan ya mungkin akhir kita itu adalah meninggal di dunia ini. Maksudnya yang tidak ada akhirnya itu ketika keinginan kita, ego kita yang tidak ada hentinya teman-teman, kalau kita selalu mengejar itu. Yang kita harus kejar adalah mulailah kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak menciptakan kebahagiaan bersama orang-orang di sekitar kita. Dan ternyata kebahagiaan yang sebenarnya itu ketika kita bahagia kita setelah membahagiakan orang lain. Dan kita membahagia diri sendiri itu ya mungkin ya merasa kurang berkesan juga gitu, tapi itulah yang mungkin pernah kalian rasakan, yang pernah saya rasakan teman-teman. Jadi setelah kita membahagiakan orang lain, kita ngerasa bahagia, kita ngerasa mampu, kita ngerasa bangga sudah membahagiakan orang lain. Dari situ timbullah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan saya yakin kalau kita sudah sering membahagiakan orang lain dan ngerasa kebahagiaan itu setelah membahagiakan orang lain, tunggu teman-teman, kalian akan dibahagiakan oleh Allah SWT dengan berkelimpahan, dengan berlipat-lipat yang tidak disangka-sangka datangnya kepada kehidupan kita. Itu teman-teman ya, sharing yang saya sampaikan di video kali ini. Dan semangat buat kalian yang mungkin sedang punya masalah hutang, yang punya masalah apapun itu, bangunlah hidup kalian dari mulai hari ini dengan apa? Kalau kita sudah benar-benar mentok, kita sudah benar-benar pusing, sudah benar-benar tidak ngerasa tidak jalan, lemah hati kita, pikiran kita, terus pola pikir kita ngerasa rendah, bikin down, udah satu yang kita lakukan, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah, mulailah membersihkan diri, dan untuk melakukan ibadah. Apapun ibadah itu yang kita kerjakan saat ini, entah itu sholat 5 waktu, entah itu sholat sunnah, mulailah dari situ kalian abdas, membersihkan. Setelah abdas itu kalian langsung sholat dan perbanyak istighfar. Insya Allah teman-teman, itu langkah awal yang harus kita lakukan ketika lagi down. Dan ketika pikiran kita sudah mulai pulih kembali, mulailah beraktivitas kembali dengan menanamkan hal kebaikan.
Paling itu ya yang saya sampaikan. Next di video berikutnya, dan mohon maaf jika ada yang salah, saya undur diri. Next di video berikutnya saya akan sharingkan lagi ke teman semua, dan jika ada saran masukan buat ide konten apa yang harus saya sampaikan, tuliskan juga di dalam komentar ya teman-teman. Dan jika kalian mungkin pengen lebih dalam lagi sharing pada saya, bisa juga tuliskan, bisa juga di nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.